Ya, ini adalah materi untuk hari kelima, yaitu tanggal 17 Juni 2022. Di situ kita mempelajari beberapa hal. Di sini saya kasih komentar dahulu ya. Nah, pertama kita mempelajari tentang intermediate if. Kemudian juga ada nested if. Untuk intermediate if, ya kita menggunakan pengkondisian seperti halnya kemarin, yaitu tanggal 16 di hari sebelumnya, maksudnya di hari keempat, yaitu tanggal 16. Di situ mempelajari pengkondisian if. Nah, di sini kita mempelajari lebih lanjut, tapi lebih advance dan lebih kompleks. Pertama, di intermediate if, di sini terdapat istilah flagging. Seperti halnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita mendeklarasikan suatu variabel A, yaitu tipenya number ya, dengan value 5. Kemudian kita ubah A tersebut menjadi 6. Nah, ini namanya flagging. Jadi, mengupdate nilai 5 tadi menjadi 6 gitu. Kemudian kita mendeklarasikan variabel baru namanya B yang bernilai 8. Kemudian juga ada nested if, di mana itu adalah if dalam if. Ya. Jadi seperti ini. Jika A sama dengan 5 bernilai 5, kemudian di dalam if tersebut terdapat if lagi. Dan terdapat if lagi nih jika B sama dengan 8. Jadi I5, kemudian dalamnya ada jika B bernilai 8, maka ngeprint sesuatu di terminal if aku tulis itu. Kita coba ya, ini ganti jadi 6. Oke, yang terjadi apa? Nah, if ya, oke. Jadi tereksekusi karena dia terpenuhi semuanya. 6 iya, kemudian 8 juga iya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, selain kita juga bisa menggunakan if dalam if, itu sama halnya kita menggunakan seperti ini, yaitu menggunakan separator. Dan seperti halnya yang sudah dipelajari di hari keempat. Nah, di situ kita tinggal bandingkan saja tuh. A sama dengan 5, B sama dengan 8. Oke. Ini 6 ya. Nah, yang terjadi adalah sama ya, hasilnya akan sama. Nah, karena dia terpenuhi dan B juga terpenuhi gitu. Maka dia akan mengeksekusi konsol log ini. Selanjutnya ya, seperti contoh yang tadi ya, flagging. Kemudian ada case 1. Yang sudah dibahas sebelumnya di hari keempat. Yaitu hasil genap, ganjil, dan tidak valid nih. Sama seperti yang kemarin, di sini juga menggunakan if, else if, kemudian diakhiri dengan else. Nah, di sini kita menggunakan A plus B, tapi di dalam kurungkan dulu 5 tambah 10, kemudian dimoduluskan 2. Jadi penggunaan dalam kurung seperti ini itu akan didahuluin. Jadi ini didahului dulu nih, ini ditambah dulu, baru dimoduluskan 2. Beda halnya jika kita tidak beri tanda kurung, maka yang terjadi adalah A plus hasil modulus B dan 2 sama dengan 0. Nah, ini kan hasilnya akan berbeda. Oleh karena itu, jika akan lebih spesifik, ya kita menggunakan tanda kurung seperti ini, gitu ya. Hasilnya seperti apa? Ya, ganjil. Karena 5 tambah 10 adalah 15, dimoduluskan 2, itu sama dengan 1 ya.
sehingga masuknya ke ganjil. Kemudian selanjutnya ke case 2, itu ke gender, pria atau wanita, male atau female. Nah, di sini ada variabel bernama gender, kemudian bertuliskan atau berisikan 5. Kemudian ada juga variabel namanya error message, bertuliskan string gender tidak valid. Biasakan ada titik koma ya. Nah, ini. Kemudian ada variabel namanya myname yang tidak berisikan apa-apa atau undefined. Nah, di sini kita logikakan nih, jika gender bernilai male, maka nama saya Tono. Kalau female, maka nama saya Tina. Kemudian jika bukan kedua tersebut, maka error message adalah gender tidak valid. Kita coba. Gender tidak valid ya. Kalau kita tulis Danu, nah gender tidak valid juga karena tidak masuk male atau female gitu ya. Jadi kita harus masukkan ke pengkondisian dua tersebut. Oke. Nah, seperti itu. Kita tulis male, maka dia akan masuk ke ini, nama saya Tono. Kemudian untuk flagging nested PGPN, oke. Kita juga bisa mengkondisikan suatu bukan hanya nilai tetapi juga suatu string. Nah, bisa lihat di sini. Binatang sama dengan ayam, makanannya biji-bijian gitu ya. Itu adalah tipenya semuanya string. Nah, kita coba kondisikan binatang sama dengan jika binatang sama dengan ayam, makanannya biji-bijian. Ini kita hapus. Maka yang terjadi adalah binatang adalah variabel binatang tadi masuk ke sini ya, ayam masuk ke sini. Kemudian dan makanan adalah makanannya juga masuk ke sini gitu. Jadi ini hasilnya, binatang adalah ayam dan makanannya biji-bijian. Jadi di sini kita bisa menggunakan variabel yang kita ingin deklarasikan di suatu atau kita ingin tampilkan di terminal ya, kita menggunakan ini ya, $, kemudian buka kurung kurawal, terus nama variabelnya dan tutup kurung kurawal. Nah, di sini juga kita harus menggunakan petik miring ya, yaitu yang berada di sebelah di escape menggunakan shift escape gitu kan, atau di bawah escape-nya tergantung layout keyboardnya. Di sini aku coba tunjukkan ya. Nah, ini ya tanda petik ini, yaitu biasanya berada di bawah escape ataupun di escape-nya menggunakan shift, tergantung layoutnya. Oke, selanjutnya adalah case 1, masih mengenai if, dimana jika umurnya berumur 70, bernilai 70, kemudian ada variabel namanya tahap. Oke. Nah, di sini mudah aja ya, jika umurnya kurang dari 18 tahun dan umurnya kurang dari 10, maka anak-anak, tapi kalau tidak, maka remaja. Jadi masuknya, misalkan aku tulis adalah 17, berarti masuknya adalah remaja. Karena apa? Jika kurang dari 18 dan kurang dari 10 kan nggak masuk. Kalau masuk kurang dari 10 maka anak-anak. Tapi kalau jika tidak, atau kebalikan dari ini, kurang dari 10, berarti kan lebih dari 10. Maka masuk ke remaja. Atau bisa dibilang antara 10 sampai 18. Itu masuk ke remaja gitu. Kita tulis, coba. Ya, masuk ke remaja ya. Kalau kita tulisnya 18, apakah masuk ke remaja? Ya, masih ya. Kemudian else, nah else itu berarti kebalikan dari ini.
berarti lebih dari 18 ya. Ini maksudnya lebih dari 18. Jadi else ini kebalikan dari if ini ya. Lebih dari 18, maka yang terjadi adalah jika lebih dari 65 lansia, tapi jika kebalikan dari lebih dari 65 berarti kurang dari 65 adalah dewasa. Jadi kalau aku tulis umurnya adalah 60, berarti masuknya adalah dewasa. Oke, seperti itu. Tapi kalau kita tulisnya 65, nah ini masuknya mana? Di sini bisa lihat ya, lebih dari sama dengan, berarti 65 juga termasuk gitu. Berarti masuk ke tahap lansia. Kita tulis coba 65. Ya, lansia ya. Oke, jadi seperti itu yang pertama untuk case 1. Kemudian kita ke case berikutnya. Nah, ada case seperti ini dimana menggunakan if yang lumayan banyak. Ya, dimana di sini ada kode baju. Kode bajunya ada 3 nih, 1, 2, dan 3. Kemudian ada juga merek baju. Ada IMP, Prada, dan Gucci. Oke. Kemudian quantity kita bisa tuliskan mau berapa atau jumlahnya mau berapa, dan juga harganya. Oke. Kita buat variabel-variabel tersebut, tetapi harga di sini masih kosong ya, tidak didefinisikan atau undefined. Kemudian di sini bisa dilihat jika kode bajunya bernilai 1 dan ya, berarti ini dalam kurung lagi, dan di dalam if tersebut terdapat if ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama adalah jika mereknya IMP, jika mereknya Prada, dan mereknya Gucci. Kemudian jika tidak di antara 3 tersebut. Nah, itu ya. Jika IMP harganya adalah 5.000, jika Prada 10.000, Gucci 20.000 ya. Jadi ini untuk kode pertama. Kemudian jika kodenya 2 sama, menggunakan merek baju IMP, Prada, dan Gucci, yang membedakan hanya harganya gitu ya. Kemudian selanjutnya jika tidak valid, tidak di antara 3 merek ini, itu harga tidak valid. Kemudian ada lagi, jika kode baju ini 3, IMP, Prada, Gucci lagi, harganya juga beda lagi gitu ya. Jadi di sini ada 4 if ya. 1, 2, 3, 4 ini. Gitu. Dan di dalam if yang pertama itu terdapat 4 if. Di dalam if yang kedua itu ada 4 if. Di dalam if ketiga itu ada 4 if. Gitu. Jadi if utamanya ada 4 gitu ya, menggunakan if, else if, dan else. Tapi di dalam if ini ada if lagi nih. Ada 4. Dalamnya ada if, else if, gitu kan. Kemudian di else if yang kedua itu ada if, else if, dan else. Yang ketiga juga seperti itu. Kemudian terakhir untuk else dari 3 if ini gitu. Seperti itu, sehingga hasilnya adalah ya, Anda memilih kode baju 3 merek Prada sebanyak 5 dengan total 75.000. Jadi kita tulis 3 mereknya Prada, kuantitinya 5 nih. Berarti masuk kemana nih? Ke 3 sini ya. Kemudian mereknya Prada ini ya. Kemudian harganya berarti dapatnya 15.000 nih. Nah, karena kita kuantitinya kita tulis 5, 15.000 kali 5. Bisa tulis di sini ya, di ini ya. Kuantiti kali harga. 5 kali 15.000. Maka yang terjadi adalah di sini tertulis 75.000 gitu. Kita lanjut. Kita lanjut ke yang case 2. Itunya sama, akan tetapi di sini yang membedakan hanyalah kita disuruh
atau ditugaskan menggunakan separator N ya. Nah, ini dia. Nah, oke. Dengan separator N, jadi yang tadi kita coba tadi, yang menggunakan if lagi itu, kita ganti. Jadi menggunakan if, tapi di situ bercabang menggunakan else if semua. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kode baju dan merek bajunya apa, gitu ya. Di sini ada 3 if untuk merek baju IMP nih. IMP, kode bajunya 1, 2, 3, harganya juga berbeda. Kemudian selanjutnya else if 1, 2, 3, kemudian mereknya Prada. Kemudian kode bajunya 1, 2, 3, merek bajunya Gucci. Gitu ya. Nah, di sini harganya jika tidak dalam satu kondisi ini, ada berapa if nih? Berarti 6 ya. Jika tidak masuk ke kondisi 6 if ini, maka dia akan masuk harga tidak valid gitu. Jika sebelumnya adalah harga tidak validnya ditaruh di setiap kode baju nih. Ada ini kita masukkan harga tidak valid. Terus yang ketiga lagi kita masukkan tidak valid. Ini juga. Nah, kita bisa satukan seperti ini. Kemudian kita juga satukan if-nya seperti ini. Itu sama aja. Hasilnya pun akan sama ya. Ups, apa error nih? Harga tidak valid titik 2. Oke. Titik koma ya. Oke, Anda memiliki kode baju 1 dan dengan merek Prada sebanyak 2 dengan total 26.000. Karena apa? Kita pilih satu, ya ini. Kemudian mereknya Prada. Prada ini ya berarti ya. Kita masuk ke kondisi ini berarti. Harganya mendapatnya 13.000. 13.000 kuantitinya berapa? 2. 13 kali 2, 26.000 ya. Nah, ini dia. Jadi seperti itu untuk pembelajaran hari ke-5. Kemudian kita dikasih soal. Soalnya adalah ini ya. Kondisional 2. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini di soal tersebut mempelajari bahwasannya jadi ada cerita soal gini lah, perang melawan alien, buatlah program untuk memfilter kategori penduduk yang berhak wajib perang melawan alien gitu ya. Jadi ada tingkatan jabatan untuk pria, paling tinggi adalah jenderal perang. Kemudian di bawahnya lagi ada officer 2, di bawahnya lagi ada officer 1, kemudian di bawahnya lagi ada tentara. Kemudian untuk tingkat jabatan untuk wanita, kali ini yang pria, kali ini yang wanita. Itu paling tinggi adalah officer medis, kemudian di bawahnya ada medis. Nah, di sini juga ada ketentuan. Medis itu usia minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun. Kemudian pengalaman militernya berarti 0 ya. Kita pengalaman militernya 0 juga nggak apa-apa nih, bisa masuk sini gitu kan. Dengan syarat harus wanita dan range-nya 18 sampai 30 tentunya. Kemudian officer medis itu 30 sampai 55, pengalaman militer 10 tahun ya. Minimal, pasti ini minimal ya. Karena kita kalau misalkan lebih dari 10, misalkan 15, umurnya masuk ke sini dan gendernya adalah wanita, ya berarti masuk sini gitu. Kemudian selanjutnya tentara itu 18 sampai 30. Berarti lebih dari sama dengan 18 dan kurang dari sama dengan 30 ya, maksudnya kayak gini. Jadi karena 18 dan 30 itu masih masuk gitu. Kemudian ada pengalaman militer 5 tahun.
minimal 5 tahun. Jadi misalkan dalam range tersebut, tetapi pengalamannya lebih dari 5 tahun, itu bisa masuk. Kemudian jika 25 sampai 45, 7 tahun, 30 sampai 50, 9 tahun, 40, 65, pengalaman militer 15 tahun. Nah, jadi dalam kondisi-kondisi ini kita bisa lihat nih, misal kita umurnya adalah 25 tahun, tapi pengalamannya adalah militernya adalah 9 tahun. Yang terjadi apa? Umurnya 25, kemudian pengalamannya 9 tahun. Nah, yang terjadi adalah masuk ke sini. Karena apa? Kita bisa ada dua kondisi yang masuk nih. 18 sampai 30, berarti masuknya 25 ya. Kemudian minimal adalah 7 tahun, minimal adalah 5 tahun. Sedangkan pengalamannya adalah 9 tahun. Nah, jadi ini masuk nih, gitu. Kemudian ini juga masuk, karena apa? Kan umurnya 25, ini juga masuk ya. Kemudian pengalaman militernya adalah minimal 7 tahun, sedangkan pengalaman militernya tadi ketentuannya 9 tahun. Nah, ini juga masuk, jadi masuk 2. Kemudian ini 30 sampai 50 enggak ya, karena umurnya masih 25 gitu. Jadi ini dan ini nih masuk nih, tentara dan officer 1. Akan tetapi yang akan dipilih dan akan dicetak di terminal itu adalah officer 1, adalah jabatan tertingginya gitu. Jadi nanti karena if-nya terdapat 2 kayak gini yang terkondisikan atau yang true, maka dia akan memilih yang paling tinggi, yaitu officer 1. Kemudian juga ada tingkatan pengalamannya, kategori pengalaman militer kategori. Nah, di sini ada baru, berpengalaman, sangat berpengalaman. Jika pengalaman militer di bawah 5 tahun, itu baru. Jika di atas 5 tahun, di bawah 10 tahun, ini salah ya. Harusnya karena apa? Pengalaman militer di bawah 5 tahun, ini di atas 5 tahun. Jadi kalau misalkan persis di 5 tahun, ini bakal error nih. Karena nggak masuk 3 kondisi ini, gitu kan. Seperti itu. Jadi ini harusnya minimal 5 tahun. Pengalaman militer minimal 5 tahun, di bawah 10 tahun, gitu. Itu baru benar. Nah, ini juga yang mungkin keliru dari mentornya, karena dia 5 tahun tidak masuk. Kemudian sangat berpengalaman itu di atas 10 tahun. Kemudian selanjutnya ada nama, ada ini ya, udah kasih bocoran. Variabel-variabel yang akan digunakan adalah ini. Nama bertipe string, number, umur bertipe number. Jadi namanya siapa, misalkan Danu gitu kan. Umurnya berapa, misalkan 35. Kemudian jenis kelamin, string juga ya. Ada pria dan wanita, jadi ada 2 jenis. Ada 2 value yang bisa diisi ke variabel tersebut. Kemudian pengalaman militer tahun, number juga, misalkan 15 tahun. Pengalaman militer kategori string ya. Jadi ada baru, berpengalaman, dan sangat berpengalaman. Dan ini tidak diisi. Ini diisi otomatis sesuai dengan logika pengkondisian if-nya gitu. Jabatan juga ya. Jabatan juga bertipe string tapi tidak diisi ya. Jadi yang diisi adalah 4 ini. Yang kita tentukan namanya, umurnya, jenis kelamin, dan pengalaman militernya gitu. Kita isinya 4 ini aja. Dan ini akan terisi otomatis sesuai dengan pengkondisian if yang kita telah buat gitu. Nah, di sini di sini aku coba buka jawabanku seperti apa. Ini ya. Nah, itu dia. Oke, jadi pertama, ini kan soalnya ada di GitLab ya. Ada di conditional 2. Nah, kita clone dulu nih, ini kita copy, oke. Karena sebelumnya kita sudah menyeting si Visual VS Code ini ke GitLab ya, dengan cara git ini ya, git config ya. Nama, username, dan email.
kemudian kita pastikan lagi dengan git config list gitu kan. Di sini kita username-nya di Habibie sudah benar, emailnya juga gitu. Berarti kan sudah sesuai. Nah, saat pencet sudah berakhir N kayak gini, kita pencet key. Nah, kita balik. Kemudian selanjutnya git clone nih. Kita clone-nya ke mana ya? Clone yang tadi yang udah kita copy ini. Jadi caranya adalah ya git clone kemudian paste linknya. Nah, ini dengan cara klik kanan kemudian enter, dia akan otomatis terclone ke folder yang sedang aktif nih gitu. Sudah, selanjutnya adalah git status. Kita memastikan lagi status kita di mana, kita di branch mana gitu ya. Jadi kalau defaultnya adalah branch-nya adalah pastinya branch-nya main ya, ataupun branch utama gitu. Nah, tapi di sini kita diharuskan membuat branch baru nih. Kemudian setelah git status, kita buka foldernya ya. Jadi kita masuk ke directory yang tadi kita clone gitu ya. Jangan sampai salah. Misalkan di sini masih ke day 5 soal nih, belum masuk ke conditional 2. Misalkan kayak gini. Nah, ini ya. Jadi kayak gini. Nah, kita harus masuk ke folder ini agar kita bisa eksekusi file index.js ini gitu. Jadi kita masuk dengan cara cd. Nah, gini, kita tab aja langsung ya dia akan otomatis tuh. Karena di dalam D5 soal ini terdapat satu folder. Jadi cd spasi tab, dia akan muncul kayak gini. Gitu. Barulah di sini kita bisa mengeksekusi program-programnya ataupun perintah untuk menampilkan di terminal. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan file open folder ya. Jadi selain kita menggunakan cd, kemudian pilih direktorinya, kita juga bisa menggunakan file open folder, kemudian buka nih ini open atau select folder. Nah, dia akan otomatis ke sini gitu. Oke, selanjutnya adalah git checkout. Kita membuat si branch baru, oke. Gimana branch barunya di sini aku udah buat, yaitu menggunakan nama panjangku ya. Jadi perintahnya memang disuruh panjang seperti ini gitu. Selanjutnya adalah beri perubahan pada indeks, oke. Jadi di sini kita harus ada perubahan. Entah ya tadi jawab soalnya ya. Kita jawab soalnya. Nah, oke, di sini aku bahas soalnya. Jadi tadi kan udah bahas soalnya gimana, di sini aku bahas jawabannya. Sorry. Nama aku tulis namanya Danusa Habibie, umur 26, jenis kelamin pria, pengalaman dari tahun 16, oke. Nah, di sini aku juga kasih keterangan nih, range minimal 16 dan maksimal 65. Kemudian pilihannya ada pria dan wanita. Kemudian range-nya itu minimal 5 untuk pria, tapi kalau wanita itu minimal 0 gitu. Kemudian di sini ada suatu variabel juga undefined di mana terisi setelah pengkondisian if-nya. Oke. Pertama kita cari tahu dulu ini ya, pengalaman militer kategori. Nah, di sini aku buat suatu komen tulisannya gini, mencari pengalaman militer kategori. Nah, ini ya. Jadi jika ini if ini itu aku untuk mencari pengalaman militer kategori. Jika pengalaman militer tahunnya kurang dari 5, maka yang terjadi adalah pengalaman militer kategorinya adalah masuk ke baru. Tapi jika pengalaman militer tahunnya adalah lebih dari 5 dan pengalaman militer tahunnya adalah kurang dari 10, maka maksudnya adalah range 5 sampai 9 berarti ya. 5 sampai 9 karena apa? Kurang dari 10. 10 ini nggak masuk gitu. Itu masuk ke pengalaman militer kategori berpengalaman. Kemudian else berarti tidak masuk dari dua kategori ini, kurang dari 5 maupun 5 sampai 9. Berarti dari 10 sampai seterusnya. Berarti lebih dari sampai dengan 10 nih else ini gitu. Itu masuk ke sangat berpengalaman gitu. Nah, di sini aku tulis komentar nih, soal tertulis di atas 5 tahun. Jadi kayak gini.
Nah, gini kan harusnya. Maka jika 5 tahun tidak masuk range, gitu ya. Ini yang salah sebenarnya. Makanya aku tambahkan sama dengan. Kemudian aku kasih keterangan seperti ini. Saya ubah jadi minimal 5 tahun. Jadi lebih dari sama dengan 5 gitu. Kemudian mencari jabatan. Nah, tadi kan mencari nilai ataupun hasil atau value dari pengalaman militer kategori. Kita sekarang mencari jabatannya yang cocok untuk inputan ini gitu. Pertama, jenis kelaminnya apa nih? Ada 2 if nih, ini dan ini. Jenis kelaminnya pria atau wanita gitu. Nah, jika pria maka if yang dikondisikan adalah ini, tapi jika wanita if-nya ini gitu. Nah, jika pria ada 4 if lagi nih. Ini salah ya, jangan if sebenarnya, atau harusnya else. Ya, nggak apa-apa dah. Nah, gitu harusnya ya. Nah, gitu ya. Jika jenis kelaminnya pria, terus jika ada 4 if nih ya. If pertama, jika range-nya adalah 18 sampai 30. Jadi 18 sama 30 ini masuknya. Dan pengalaman militernya lebih dari 5 tahun. Maka masuk jabatannya adalah tentara. Kemudian range-nya 25 sampai 45, pengalaman militer tahun 7. Masuk jabatan officer 1. Jika range-nya 30 sampai 50, kemudian pengalaman militernya lebih dari 9, lebih dari sama dengan 9, berarti 9 ini masuknya. Ini juga 7 ini masuk karena ada sama dengan, ingat ya. Lebih dari sama dengan dan lebih dari itu berbeda. Kalau lebih dari 7, berarti 7 ini nggak masuk. Berarti 8, 9, 10 itu masuk dong. Tapi kalau lebih dari sama dengan 7, berarti 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. 7-nya itu masuk gitu. Kemudian selanjutnya lebih dari 15, lebih dari sama dengan 15 ya, dengan range 40 sampai 65. Itu masuk ke jenderal perang jabatannya. Kemudian untuk wanita, jika range-nya 18 sampai 30, pengalaman militernya 0, lebih dari sama dengan 0. Jadi 0 juga masuk, tidak ada pengalaman sama sekali juga bisa. Kemudian else if, jika umurnya range-nya 30 sampai 55, pengalaman 5 tahunnya adalah lebih dari 10, masuk ke officer medis. Kemudian selanjutnya ya itu ya, jadi wanita dan pria kita bedakan atau kita pisah. Kemudian di dalam 2 if tersebut kita ada if baru nih, cabang lagi, yaitu menggunakan else if ya, yang harusnya if kemudian else if yang harusnya. Ini juga harusnya else if juga sih, bisa. Nah gitu. Jadi if ini kita cabangnya else if ini, tapi kita menggunakan if aja juga bisa. Kemudian selanjutnya lebih dari ini sudah aku bahas ya, dimana jabatannya juga berbeda ya, ada medis dan officer medis. Kemudian baru kita tampilkan di serial di terminal nih, yaitu halo, kemudian nama, variabel namanya siapa nih, aku kan tulis namaku ya, dan misalnya Habibie. Kemudian umur, dengan umur, variabel umur dipasang sini 26, dengan jenis kelaminnya apa, dengan pengalaman militer Anda yang, pengalaman militer kategorinya, kita masuk kemana nih? Dari pengalaman militer tahunku adalah 16, aku masuk ke bawah nih. 16 itu berarti sini ya. Ini kan kurang dari 5, ini 5 sampai 9 atau kurang dari 10. Kemudian jika lebih dari sama dengan 10, ini sangat berpengalaman. Kemudian selanjutnya Anda berhak menduduki jabatannya nih. Nah, ini juga kita bisa menggunakan top to uppercase karena kita mengambilkan si variabel yang paling tinggi mana nih. Kalau misalkan didapatkan ini ya berarti kita juga akan dapat ini. Tetapi di sini aku nggak pakai. Karena apa? Nggak pakai karena dia sudah tertimpa ya. Dia sudah tertimpa dan juga namanya adalah tadi yang sudah kita bahas. Namanya adalah apa tuh? Di sini kita bisa lihat. Di teori.
flagging. Oke, ingat ya. Jadi ada variabel namanya A ya, value 5, tipenya number ya, 5. Kemudian kita flagging nih, A sama dengan 6. Jadi A ini kalau kita panggil atau kita tampilkan di terminal itu bakal 6, bukan 5. Karena 5-nya sudah terganti oleh 6 gitu. Sama halnya seperti yang tadi itu. Aku juga buat kayak gitu. Nah, jadi dia akan tertimpa dengan kondisi terbarunya atau terflagging yaitu. Misalkan sudah nih dapat office jabatannya officer 1, ternyata di if ini juga masuk gitu. Ya, berarti jabatannya nanti officer 1 bukan officer 2. Sorry, jabatannya akan officer 1 bukan officer 1 gitu. Jadi dia akan mendapatkan jabatan yang paling tingginya jika terpenuhi. Terus kemudian, nah di sini juga ya, kita contohkan saja deh. Di sini umurku 26, pengalaman 16. Nah, dia akan masuk mana nih? Tadi kan pengalaman ini sudah ya, karena aku 16, jadi lebih dari 10 ini ya, lebih dari sama dengan 10. Jadi masuk ke sangat berpengalaman. Kemudian aku karena umurnya 26, berarti masuk mana nih? Ini juga masuk ya. Ini masuk 26, lebih dari sama dengan 5. Aku kan 16, jadi masuk juga. Jadi ini true, ini true. Maka yang akan masuk jabatannya tentara. Kemudian selanjutnya, aku juga berumur 25 ya. 26, sorry. 26. Ini juga masuk ya, karena dia range-nya lebih dari sama dengan 25 sampai 45 gitu. Dan pengalaman militer lebih dari sama dengan 7. Aku kan pengalaman militernya 16, jadi ini true, ini true. Oke. Nah, jadi ada 2 if nih yang terkondisi yang masuk nih. Ini enggak ya, karena umurnya paling kecilnya adalah 30 harusnya. Nah, aku kan 26, jadi masuk range-nya ini. Nah, di situ ya aku masuknya 2 jabatan ini nih. Tentara dan officer 1. Nah, yang akan diambil adalah officer 1. Karena apa? Ya awalnya kita mendapatkan ini, jabatan tentara, tetapi terdapat if baru. Jabatannya akan berubah karena flagging, gitu ya. Yang tadi udah aku bahas. Karena flagging sehingga ya jabatannya menjadi officer 1, bukan tentara lagi, gitu. Kita buktikan dengan cara terminal, kemudian note. Ini masuk ke daily soal ya. Kita masuk ke variabelnya, ke direktorinya, sorry. cd, oke. Kemudian note tab index.js ya, oke. Nah, itu. Halo Danisa Nabibi dengan umur 26, jenis kelamin pria dengan pengalaman militer Anda sangat berpengalaman ya. Jadi masuknya sangat berpengalaman karena lebih dari sama dengan 10 ya, yaitu 16. Kemudian Anda berhak menduduki tentara. Kenapa seperti itu? Bukan officer 1, kita lihat. Pria 26. Kalau kita kasih ininya adalah to uppercase, apa yang masuk? Kita kasih candle ya. Salah. Sebentar, aku cek dulu ya. Oke, tadi ada salah sedikit ya. Jadi di sini udah aku benerin, dimana sudah masuk ya, masuk ke officer 1. Jadi walaupun umurku 26, tapi pengalamannya udah 16 nih. Jadi masuknya kedua if ini tadi ya. Ini dan ini gitu ya. Umurnya masuk ke range ini dan juga pengalaman militer tahunnya juga masuk dua if ini gitu. Yang akan mengakibatkan dia masuk ke kondisi si officer 1. Jadi tadi sebelumnya itu aku menggunakan else if ya. Aku menggunakan else if di sini. Itu salah ya, karena apa? Dia akan
tidak flagging. Karena tidak flagging, ya hasilnya adalah dia masuknya tentara. Karena mengambil hasil ini doang. Jadi kalau sudah terambil, ya sudah, itu yang akan tereksekusi di terminal. Tetapi karena kita menggunakan if, ya, if baru, jadi if, ini if lagi, ya yang akan diganti, akan di flagging menggunakan ini, gitu. Jadi itu sih akibat tadi ya. Gara-gara itu yang mengakibatkan dia tentara jadinya. Oke, jadi udah benar ya, itu officer 1. Walaupun kita dalam dua kondisi if ini, tetapi karena yang paling tinggi adalah officer 1, di sini tertulisnya officer 1. Tadi aku tulisnya adalah else if. Nah, ini yang menyebabkan dia jadinya yang bisa tampilnya adalah tentara. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi, save. Nah, tentara, bukan officer 1. Gitu. Karena kalau menggunakan else if, dia tidak flagging atau tidak menimpa variabel tertentu. Dia akan mengikuti if utamanya. If utamanya adalah ini ya, gitu. Jika ini udah terpenuhi, kemudian dia akan urut nih. Terpenuhi, ya sudah, ini yang tereksekusi. Tapi kalau belum, baru dia akan ke bawah, ke else if berikutnya, ke else if berikutnya, kemudian ke else if berikutnya, gitu. Jadi gitu ya. Itu perbedaan if dan else if. Jadi yang perlu dipahamin jika flagging, menurutku ya, ini masih pribadiku yang berpendapat. Jadi kalau misalkan ada yang kurang paham, nanti bisa tanya mentor masing-masing. Sebenarnya aku menggunakan if, tapi sebenarnya kita harus gunakan else if. Nah, ini gimana caranya gitu kan. Kita coba lagi, tapi menggunakan uppercase ya, coba ya. Ini kita harusnya hasilnya tentara, oke, tentara, tapi kita menggunakan dot to uppercase. Kita coba ya, hasilnya bagaimana. Masih tentara ya. Nah, jadi percuma kita menggunakan to uppercase. Jadi ada beberapa yang, bukan ada beberapa sih, sebelumnya aku udah lihat itu yang jawaban dari orang lain, aku lihat tuh ada to uppercase tapi hasilnya sama ya, jadi tidak berpengaruh. Nah, kalau solusiku ya menggunakan if-nya aja, bukan menggunakan else if gitu. Dan hasilnya sudah sesuai yang diinginkan. Oke, jadi gitu ya. Itu yang aku kerjakan. Kemudian selanjutnya setelah diubah, buka tab source control, kemudian git add untuk menambahkan dia ini ya. Tadi dari stack change akan berubah menjadi stack change dengan git add titik ya. Jadi kita tulis git add, kemudian titik seperti ini, kemudian git status lagi. Kita pastikan lagi bahwasannya branch kita sudah masuk ke branch yang kita inginkan, yaitu branch Danu Isnan Habibi ya. Danu strip Isnan strip Habibi. Kemudian git commit, kita jawab tuh, kita beri keterangan, misalkan menjawab pertanyaan first weekly test gitu kan. Jadi tugas pertama minggu pertama, tugas minggu pertama gitulah intinya, menjawab pertanyaan tugas minggu pertama. Kemudian git push origin, kemudian nama branch-nya gitu. Oke, setelah itu ya sudah selesai. Di sini akan masuk ke branch-nya. Nah, ini dia yang sudah menjawab. Ini aku, kemudian ada juga yang lain ya. Kita juga bisa lihat jawaban orang lain. Dia menggunakan apa ya? Oh, juga udah ada yang menggunakan enumeration ya. Sudah bukan menggunakan if lagi. Oke, menggunakan konstantanya kayak gini ya. Konstan jabatan pria, oke. Nama, jenis kelamin, dot pria. Jadi menggunakan objeknya dia ya. Oke, 6 pengalaman kalori jabatan.
Jika orang lain lebih dari 5 tahun, clue-nya inti dari 5 tahun. Yang diubah menjadi, nah ini juga hampir sama ya kayak aku. Jika umur lebih dari 18 dan kurang 50, lebih dari 15. Nah ini juga ya, intinya dia menggunakan objek lah, jabatan pria, kemudian tentara, itu adalah isinya adalah tentara intinya. Nih, jabatan pria, kemudian tentara, isinya adalah tentara, sama aja sih intinya. Itu, kemudian ya seperti itu. Dia juga menggunakan if juga ya, bukan else if tuh. Lihat, sama kayak aku. Sini juga dia menggunakan if cabangnya. Kemudian selanjutnya ya seperti ini, ya sama ya. Yang membedakan hanya dia menggunakan objek ya, kayak gini. Ya nggak apa-apa sih seperti ini gitu. Kita coba cari yang lain ya. Siapa tahu ada yang inspirasi baru. Nah, ini juga sama ya. Ya sama lah. Dia juga menggunakan ini, kemudian dia, nah ini juga salah sih sebenarnya nih, else if ya. Ini bakal dapatnya adalah dia bakal dapat tentara kalau misalkan umurnya sama, range-nya sama. Jangan else if harusnya ya. Kemudian ada Teguh. Ini suara Tegar. Nah ini lebih dari 5, ini salah ya. Karena ya kalau misalkan pengalaman 5 tahun dia tidak masuk kemana-mana nih. Jadi nanti undefined. Pengalaman militer kategori nanti undefined. Jenis kalian pria, oke. Dia menggunakan else juga, else if. Nah ini juga bakal apa ya, kurang ini, dapatnya nanti tentara, bukan paling tertingginya kalau range-nya masuk. Jabatan tidak ada. Kemudian ya dia menggunakan tambahan baru ya, else. Kemudian else if dari if ini maksudnya gitu ya. Oke. Ya itu sih yang dimasalahkan ini sih sebenarnya nih, else-nya ini. Yaitu solusiku ya else-nya dihapus, jadi menggunakan if-nya aja. Tetapi entah dari mentor sendiri nanti jawabannya seperti apa, aku juga nggak tahu. Jabatan jika tidak ada, maka ini. Tapi kalau jabatannya Anda tidak dapat diterima di sini, oke, keren. Jadi dia dinambahkan seperti ini ya. Oke. Ya gitu sih, sebenarnya aku juga udah sempet tanya ke mentornya, Mas ini aku nemuin logika-logika yang nggak masuk, aku boleh ke tambahin aturan baru gitu kan, atau cukup ikutin aturan yang ada aja gitu kan. Dia jawabnya ya katanya ya boleh, dia jawabnya ikuti aturan yang ada aja dulu gitu, nggak usah ditambahin. Ya udah, jadi aku juga nggak nambahin sih. Aku juga ingin nambahin seperti ini. Kemudian ini juga nggak masuk logika ya, misalkan usianya adalah 18 tapi pengalaman militernya adalah 18 juga, nggak mungkin ya, masa kita belajarnya dari bayi gitu. Nah kemudian ya itu juga nggak masuk range atau nggak masuk logika. Nah tapi kalau misalkan kita logikanya adalah ya usianya berapa, ini juga pasti pengalaman militer tahun ini harus kurang dari ini gitu, atau bahkan kurang dari kurang 5 tahun misalkan. Jadi misalkan 18, berarti pengalaman militernya harusnya ya paling kecil adalah berapa gitu, karena minimal usia berapa kita harus mempunyai pengalaman militer, misalkan minimalnya ada 15.
Berarti usia 18, pengalaman militer itu maksimal adalah 3. Karena apa? Kita bisa memulai militer adalah 15 tahun misalkan gitu ya. Gitu. Jadi cuma 3 tahun gitu. Jadi aku juga mau nambahin penglogikan seperti itu katanya, tapi nggak usah. Oke, nggak apa-apa. Kemudian aku tuh buat mau kondisi apa lagi ya? Umur sama dengan itu. Sebentar aku baca juga. Aku juga mau tambahin jika umurnya kurang dari 18. Ini kalau kurang dari 18 mana nih? Masuk mana nih? Tuh, nggak masuk kemana-mana ya. Gitu. Aku juga mau nambahin jika kurang dari 18, kemudian pengalaman militernya lebih dari, kurang dari sekian, atau jenis kelaminnya salah, gitu. Itu aku mau tulis seperti itu. Jika tidak sesuai, intinya ya aku ingin menuliskan sesuatu di terminal agar dia ya memang salah gitu gitu. Tetapi ikutin aturan yang ada aja, ya udah aku juga buat seperti yang tadi aku jelaskan. Jadi seperti itu intinya yang ingin ku bahas di hari kelima. Oke, masih di video yang sama, tetapi di sini beberapa jam kemudian ya. Sebelumnya kan aku buat video rekaman itu jam 6, jam 7-an ya. Nah, sekarang jam 8 ternyata ada revisi. Oke, jadi revisi soal seperti yang tadi ku bahas memang ada kesalahan. Mana tuh? Selamat pagi. Oke, nah ini diubah berpengalaman itu di atas sama dengan 5 tahun. Di sini di bawah. Nah, yaitu yang sudah kuduga pasti salah itu buat soalnya karena 5 tahun tidak masuk rank. Oke. Nah, ini yang udah ku buat ini bukan sama dengan ya. Jadi mau nggak mau ya, walaupun ini udah benar tapi ini akunya nggak sesuai ini. Jadi mau nggak mau harus di-push lagi nih. Oke. Panjang. Oke, sip. Oke, kita buka foldernya dulu. Oh, ini ya. Oke, kemudian di sini ya harus clone lagi atau gimana nih? Nggak usah ya. Kita perbaiki aja langsung. Ini ya. Nah, kita copy aja bagian itu dah. Oke. Kemudian aku keterangan ini gue hapus. Kemudian ini kurang dari sama dengan 10. Udah, hanya itu yang direvisi. Jadi itu yang direvisi. Kemudian apa lagi? Ya sudah sih, itu aja ya. Kita coba lagi. Not. Tab. Oke, benar ya. Anak-anak unsur 1 itu sangat berpengalaman. Kalau misalkan 5, kita masuk ke tentara militer pengalaman. Oke, tuh bahas lagi. Oke, ini ada yang change ya, jadi kelihatan yang diubah mana di sini. Tuh, di sini aku ubah. Kemudian ini. Oke, udah cuman itu sih yang diubah. Kurang dari sama dengan, berarti ini harus lebih dari 10. Oke, ya sudah, mungkin gitu. Kemudian kita masuk ke ini, aku buka ini biar paham urutannya. Nah, karena kita ubah-ubah, kita pastikan lagi kita ada di menggunakan git checkout ya. Tapi sebelumnya kita git status dulu nih. Kita ada di branch mana sih? Nah, udah bener ya, di branch Danusan Habibi. Jadi sebenarnya
nggak usah check out lagi. Kalau misalkan branch-nya ternyata di main, nah kita harus ubah nih, bukan di branch main tapi di branch kita ya, menggunakan git checkout, kemudian git checkout ya, git checkout seperti ini, kemudian branch kita ya, branch kita. Tapi kalau dengan min b ini membuat branch baru. Tapi kalau misalkan sudah ada, ya kita tinggal menggunakan git checkout doang. Nah, sekarang sudah di ini, ya coba ya, kita coba ya. Git checkout, kita coba aja. Kemudian branch kita. Nah, sudah di already ya, udah already. Git add, oke, kita ubah. Kliknya kebanyakan ya. Banyak banget. Apa ya? Oke, gitu. Kemudian git status, git commit lagi. Apa ya? Menjawab pertanyaan, memperbarui gitulah. Memperbarui jawaban dari soal yang telah direvisi ya. Kemudian git push origin, udah. Git commit, git add, udah sih. Git push, atau langsung ini aja nih, tombol ini ya, synchron change. Git push report comment, oke, sudah ada ya. Jadi will pull and push commit from. Nah, oke. Jadi udah ada suatu branch ya, udah branch tersebut kita update gitu intinya. Oke, kita coba cek lagi. Kita refresh dulu ya. Nah, udah ya. Sudah naik ke atas lagi. Oke, sudah memperoleh jawaban dari soal yang telah direvisi. Oke, ini yang direvisi. Ini juga setelah kita revisi. Oke, sudah ya. Oke, cuman seperti itu. Jadi itu tambahannya. Kebetulan aku belum edit videonya, belum ku upload videonya. Ya udah, ada pengumuman untuk berubah atau revisi soal, ya udah ku ubah lagi.